warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para orang tua yang luar biasa? Ketemu lagi bersama saya, Jutnita Mutia, di komunitas parenting Rumah Pucuk Aceh. Ya, alhamdulillah hari ini pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang masalah membentak. Iya, saya adalah salah satu orang tua yang hobi sekali membentak. Apa-apa dibentak, apa-apa dibentak. Rumusnya gampang. Biasanya banyak orang tua yang pertama bicara ngomongnya tensinya agak halus, kedua semakin tinggi, ketiga semakin tinggi, dan keempat baru kemudian mengeluarkan teriakan yang tinggi dan lebar sekali. Ya, saya adalah salah satunya. Mari kita belajar bagaimana kemudian kita merubah diri daripada kita terus fokus untuk terus kemudian meminta anak-anak kita untuk berubah menjadi lebih sopan dan lebih santun. Apakah kemudian kita tidak pernah mencoba untuk mengevaluasi diri, di mana kita yang lebih dahulu mencoba santun kepada mereka? Iya, apakah mereka anak-anak kita kemudian kita tidak menghormati mereka? Satu caranya ketika kita belajar untuk menghormati mereka, anak kita sedini mungkin, sekecil mungkin, dan baik mungkin, insya Allah mereka juga akan memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, kita mulai dengan mengurangi tensi suara. Ya, saya tahu sekali bahwa sangat sulit memang. Saya pun susah melakukannya. Namun dengan terus berusaha, insya Allah Tuhan akan terus memberikan kemudahan kepada kita. Ya, artinya kalau kemudian kita selalu berkata nggak bisa, ya makanya sampai kapan kita akan bisa. Tapi kalau kita akan terus belajar dan akan terus yakin bahwa semua akan berubah, insya Allah Allah akan merubahnya. Karena memang hanya Allah yang bisa mengubah kita. Ya, tugas kita hanya berusaha. Nah, tipsnya dari saya yang pertama adalah mau dulu. Kemudian yang kedua, kita mau belajar dari mana sumbernya. Kenapa ya kita tuh kalau marah kok nyablak? Mungkin ada satu pola yang membentuk sehingga kita berbicaranya memang sudah seperti itu. Kita sering sekali berkata begini, kayaknya udah dari sononya. Iya, dari sononya itu kan bisa diubah insya Allah. Nah, kalau mungkin suara kita ada di tingkat atau di angka 9, kita nggak mungkin langsung berada di level 3 misalnya. Kita bisa menurunkan tensi suara kita dari 9 menjadi ke 8. Jadi kalau misalnya biasa kita teriak begini, kakak, nah mungkin suaranya bisa kita rendahkan menjadi kakak, walaupun masih ada tekanan. Nah, dengan berlatih insya Allah akan menjadi kakak. Nah, pelan-pelan akan menjadi kakak, pelan-pelan akan jadi kakak, kakak, dan kakak sayang. Ya, tapi itu butuh proses yang panjang. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa marah adalah reaksi emosi yang sebenarnya wajar. Akan tetapi marah yang berlebihan dan marah-marah itu yang sebenarnya gak wajar. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menahan amarah untuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata makian, apalagi bentakan-bentakan, ditambah lagi labeling-labeling. Sering sekali bukan kalau orang tua sedang marah, dia membentak anaknya dengan keras. Kemudian dia bersuara dan melantangkan suaranya dengan kiasan-kiasan kata yang negatif. Anak keras kepala, anak pemalas, anak nakal, dan banyak labeling-labeling yang negatif dan akan nempel kepada anak-anak kita. Dan marilah kita belajar bagaimana kemudian banyak orang tua yang belum pintar atau belum bisa dengan baik untuk mengelola emosinya. Bagaimana kemudian kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita kalau kita orang tuanya sendiri belum mampu melakukannya. Mari kita belajar, paling tidak kita mulai dengan berkomitmen untuk menurunkan tensi suara kita terlebih dahulu. Coba deh, kalau kita dibentak, nyaman gak? Kita dibentak oleh suami kita, atau mertua, atau tetangga, atau rekan kerja, pasti gak enak. Dimana-mana semua orang lebih suka kalau disampaikan dengan cara yang baik. Dan insya Allah pesannya pun akan nyampe dengan cara yang baik, maka insya Allah pesannya akan baik pula diterima seperti itu. So, untuk sekarang paling tidak komitmen dulu untuk menurunkan tensi suara kita. Ya, mulai dari 10, 9, 8, 7 hingga pelan-pelan ada di angka 5, 4, 3, 2, dan insya Allah menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Iya, yang lebih lembut bukan berarti lembek. Iya, mari kita belajar untuk tegas kepada anak-anak, tapi bukan berarti harus keras, kasar, apalagi sampai memukul mereka. Mari kita belajar bersama saya yang masih belajar, masih jauh sekali dari kata baik. Salam hangat dari komunitas parenting Rumah Pucuk Aceh, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.